Al-yawm sanabhas amma yata'allaq bi awal manazal wa akhir manazal, ya. Awal wa akhir. Nah, sebenarnya ayat apa sih yang turun dari Quran pertama kali gitu ya. Jadi itu ada beberapa aqwal ulama dan semuanya berdalil ya. Yaitu yang pertama, dan nanti bisa ada jam'u dan tarjihnya, yaitu Iqra ya. Ini pendapat yang paling masyhur dan ashahul aro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua ada ya ayyuhal mudatsir. Ya. Kemudian yang ketiga ada surat Al-Fatihah. Nah, ini awal manazil. Nanti untuk yang pendapat Iqra, nanti kita baca apa dalilnya, ya, apa riwayatnya yang meriwayatkan bahwa pertama turun itu Iqra, ya, dan ini ashahul aro-nya nanti ya. Dan ya ayyuhal mudatsir dan Al-Fatihah. Nanti ada jam'u dan tarjihnya. Ya. Kalau ya ayyuhal mudatsir itu memang ada riwayatnya bahwa ya ayyuhal mudatsir itu adalah turun pertama. Tapi sebenarnya ya ayyuhal mudatsir itu yang pertama turun surah Kamilah. Nanti kayak gitu ya jam'unya. Dan itu yang pertama kali turun setelah fatroh. Karena sempat setelah itu ada fatratul wahyi, yaitu masa di mana Nabi lama nggak dapat wahyu. Kemudian nanti pertama turun lagi ada ya ayyuhal mudatsir. Dan itu yang pertama kali turun surah Kamilah. Kan kalau Iqra kan hanya beberapa ayat aja gitu yang turun. Belum surah Kamilah kan. Ya, jadi kalau yang Iqra emang awal manazal, tapi kalau yang mudatsir ini awal manazal ba'da fatrah atau yang awal manazal surah Kamilah gitu. Kemudian nanti ada riwayat Al-Fatihah juga. Dan kemudian nanti kita baru bahas yang akhir manazal. Oke, kita lanjut ke kitab langsung ya. Qara'tum hadzal kitab bi arba'i sofahat ya, sekitar 4 halaman yang bahas awal manazal wa akhir manazal. Ayo, oke di sini langsung potongan ya. Karena intinya fakroh pertamanya dari bab pembahasan awal manazal wa akhir manazal itu banyak mustagil bi ulumil Quran, mustagil bi Quran para mufassir di sini yuhawiluna fit tartib. Jadi nuzul Quran ini yang pertama turun apa, kemudian apa dan sampai akhir. Yuhawiluna tartiba nuzul Quran wa ayatihi lil ghayat nafsiha allati alaju min ajliha maudu maki wa madani. Karena nanti kalau kita udah tahu tartibnya nuzul Quran, akhirnya kita bisa lihat Maki Madani dari tamyiz zaman tadi. Berarti kalau qoblah hijrah, oh ini Maki, ba'da hijrah ini Madani. Jadi dirapikan gitu ya dengan oleh para ulama-ulama gimana sih tertib nuzul Quran. Jadi habis ayat ini ayat apa, wahyu ini wahyu apa gitu kan. Wa idza kasra khilaf bainahum fi awal manazal wa akhir manazal fa innahu yattasi akthar wa akthar fi awal manazal wa akhir manazal. Jadi surat Maki Madani aja udah banyak khilaf kan. Kan kemarin kita baca ada 12 yang surat yang muhtalaf ini Maki atau Madaninya. Terus dan yang matbut dia Madani hanya 20, yang 12 muhtalaf, sisanya semuanya Maki gitu. Nah, di akhir manazal juga ada khilafnya. Wa yatasha'ab wala yantubit indal bahsi fi tartibin nuzuli suwar wal ayat wa udru ruwah al muhtalifin. Nah, sebenarnya apa sih faktor perbedaan ini Maki atau Madani, awal manazal itu ayat yang mana gitu kan. Anal qauma kanu ummiyin, ketika itu orang Arab adalah ummi, la yaktub wala yaqra. Wa kana ba'dhum yahfat malam yahfat al-akhir. Dan kadang kan gini, kalau kalian punya tasawur nih, ketika wahyu turun, malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi, nah ketika wahyu turun itu kan ada beberapa sahabat yang ketika itu bersama Rasul, ada beberapa sahabat juga yang uzur. Maksudnya uzur di sini misalkan lagi perang yang bukan Ghazwah. Kalau yang syariah itu kan Rasul nggak ikut gitu ya misalnya. Lin shigolihim bil jihad, ada yang lagi jihad, ada yang terus sama Rasul gitu. Tapi ada riwayat sahabat siapa sih yang paling hadir terus gitu loh, rajin hadir ketika ada wahyu turun gitu. Wa nasyur dakwah, ada sahabat yang lagi dakwah, ada sahabat yang lagi jihad, ada sahabat yang wasa'yu waro rizki, ada yang lagi kerja nyari rizki gitu kan. Bahkan nanti surah awal ayat berkubatum qabla sabiqun. Jadi ada sahabat yang ketika wahyu turun hadir talaki langsung sama Rasul, ada yang nggak hadir gitu. Jadi akhirnya kan ada sahabat yang hafal ayat ini, ada yang nggak hafal, ada yang lainnya hafalannya beda gitu lah intinya. Jadi akhirnya kan ketika disusun yang mana nih urutannya gitu. Ya berarti kan di sahabat yang ini ada riwayat ini, sahabat ini ada ayat ini, sahabat ini ada wahyu ini gitu kan. Akhirnya susah kita mentertibkan mana yang urutan sesuai nuzulnya gitu kan. Fayatarud nuzuluhu hasbama balaguhu. Jadi akhirnya setiap sahabat itu kan punya catatan wahyu itu sesuai dengan apa yang mereka dapat. Walai tarotab al hadal khilaf kabir doror fi umuridinah. Jadi
poin ini yang biasanya orientalis bikin syubhat gitu ya. Jadi mereka kan bilang, Al-Quran itu nggak sesuai dengan apa yang diwahyukan malaikat Jibril dan dari Allah. Karena para sahabat itu kan, inilah jenah Utsman, Mushaf Utsman yang kita lihat itu kan ngambil dari para sahabat. Padahal para sahabat itu ummi. Para sahabat itu hafalannya beda-beda. Ada yang ketika wahyu turun mereka hadir, ada yang nggak hadir kan gitu. Nah sebenarnya kita bisa jawab dengan faktor selanjutnya ini. Walaupun ini tuh doror gitu kan, kelihatannya doror tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena ayatun nasih mahdudah wal khilaf fiha mahsur wa tarjih bainahuma maisur ya. Karena sebenarnya ayat-ayat nasih mansuh itu sedikit, mahdud lah, jelas yang mana aja gitu. Wal khilaf fiha mahsur, dan perbedaan sahabat sebenarnya enggak sebanyak itu juga. Bisa dibatasi lah, hanya berapa sih yang berbeda. Kayak contohnya surat aja 114 yang maki banyak kan, yang madani 20, yang hilaf 12, sisanya maki jelas gitu. Nah, wa tarjih ya maksud, dan mudah untuk ditarjihkan. Mana sih akwal aro, mana yang bisa arjah gitu. Kama sana rafi maudih insyaallah wa musayyarati hikmatit tasyri' wa tadarruj bil ummah yufhamu min majmu'il umur wa la yu'athir fihi hadal hilaf. Jadi tetap kita bisa ngambil hikmah, kita tetap bisa ngambil intinya syariat yang mana gitu, tanpa melihat dari khilaf perbedaan sahabat ini nanti, perbedaan aro gitu ya, tentang tartib nuzul ayat Al-Quran. Jadi tetap ini masih bisa ditarjih gitu, atau tetap masih bisa dilihat mana yang benar gitu. Walihadalana syabul bahas wa inna masanak tafi bidzikri arjahil aro. Nah, kemudian kita ya udah, karena jelas ya tarjih di sini maisur, ayat nasa juga mahdudah, hilaf juga mahsur gitu. Jadi kita nggak lagi bahas tentang hilaf ulama di awal manazal akhir manazal, tapi langsung aja bidzikri arjahil aro. Nah, kita sebutin aja apa sih pendapat yang paling kuat gitu. Fi awal manazal akhir manazal litahsili fikrah amah anil mautu. Biar kita langsung ke inti pembahasan. Jadi asahul aro fi hadal bahas tentang pembahasan awal manazal wa akhir manazal. Awal manazalnya dulu nih ya. Itu adalah anna awala manazala minal Qur'an alal itlaq, secara mutlak. Huwa sadru surati. Jadi awal surat Al-Alaq yaitu Iqra ila qaulihi sampai ke ayat allamal insana ma lam ya'lam. Wa inna makana hada asahul aro. Ya, terus apa nih dalilnya, apa argumentasinya, apa hujahnya kalau ini jadi asahul aro? Lima yu'ayyiduhu minal ahadis as-sahihah, karena diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahihah, al-katsirah, dan banyak hadis-hadisnya, allati min ahammi hal hadis, dan yang paling ahamnya dari hadis yang mendukung pendapat ini adalah awalu mabudi abi Rasulullah sallallahu minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum wa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subh summa hababa ilaihi khala wa kana yakhlu bi ghori hira fatahan fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud ya, jadi semedi gitu lah ya. Al-layali dawatal adat qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha hatta, ini hadisnya panjang ya. Jadi kalian jangan lupa sebutin kalau asal aroknya ini sodru surati Iqra dan juga hadis ini. Kalau hadis ini pendapatnya didukung oleh hadis yang ahadis kasirah sahihah, termasuk salah satunya ini ahamuha. Jadi ini cerita tentang gimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika di Gua Hira pertama kali. Ya. Ini jadi kemudian sampai beberapa malam beliau di sana ya tahanas, kemudian yarji ila Khadijah, ya tazawwad limisliha, kemudian ambil bekal lagi. Terus kita lanjut, masih dalam matan hadisnya nih ya. Summa ja'ahul haq wa huwa fi ghori Hira, yaitu di tempatnya di Gua Hira, faja al malik ya, malak ya, malaikat, faqala iqra qala ma'ana biqari qala akhidni fagottini hatta balago minni al-juh summa arsalani faqala iqra ya. Jadi
Ketika itu ikra ma'ana biqori, gitu. Ikra lagi ma'ana biqori kedua kalinya. Fa akhadani wa ghattani athaniya, kemudian diberikan lagi. Summa balagha minni al-juhud. Summa arsalani faqala ikra sampai 3 kali ma'ana biqori. Ya. Fa akhadani fa ghattani athalitha summa arsalani faqala. Nah, kemudian yang keempat baru dilanjutkan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jadi dengan adanya riwayat hadis yang sahihah ini, ahadis sahihah dan ahamu hadis ini, kita bisa dapati bahwa ya udah yang pertama kali turun itu Iqra sampai ayat 5, ya surat Al-Alaq sampai ayat 5. Faraja abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'atuhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni kan? Kemarin kita sudah dijelaskan tentang kaifa akhadha Nabi an Jibril, dan itu yang paling susah adalah surah yang pertama. Dan yang seperti ini aja Rasul sampai menggigil. Ya, zamiluni, ya, sampai minta diselimuti. Zamil. Hatta dhaba anhul rawu, ya, sampai sudah tenang, sudah tidak takut lagi gitu ya. Tidak. Faqala li Khadijah wa ahbarahal khabar laqad hasyitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahu ma yuhzikallahu abada. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Innaka la tasilar raham wa tahmilal kul wa taksibul ma'dum wa tukri'ud dhaif wa tu'inu ala nawa'ibil haq fantalaqat bi Khadijah hatta atas bihi Waraqah bin Naufal. Jadi masih riwayat hadisnya ya. Kemudian setelah ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, baru ke Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ami Khadijah. Fakana imro'an tansuru fil jahiliyah wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani. Jadi Waraqah bin Naufal adalah seorang katib. Hatta atas bihi Waraqah bin Naufal. Faiktubu minal Injil bil Ibraniyah. Masya Allah ayaktub wa kana syaihun kabiran qad ama faqalas lahu Khadijah. Nah, Waraqah menyampaikan kepada Khadijah, ya ibna isma min ibni ahik. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi madza tara? Fahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar maro'a. Kemudian Rasul mengabarkan apa yang tadi terjadi di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah seperti yang diturunkan ke Nabi Musa, ya. Ya laitani fi hajit'an, laitani akunu hayyan it yukhrijuka qaumuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au muhrijiyahum. Qala na'am. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta illa bihi illa udi. Wa idrikuni yaumuka anasruka nasran mu'azziran wa lam ansuruka nasran mu'azziran yalbath Waraqah anta wa fatratul wahyi. Ya, rawahu al-Bukhari. Jadi hadisnya panjang ya. Jadi ini hadis tentang turun wahyu dari waktu Gua Hira, dari awal ya tahan nas Rasul sampai datang surat Iqra, ya, tapi intinya adalah di ayat Iqra sampai ayat 5, dan kemudian kembali ke Sayyidah Khadijah, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, kemudian bertemu dengan Waraqah bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa ini adalah wahyu sebagaimana yang turun ke Nabi Musa, ya. Ini rawahu Bukhari di Sahih Bukhari. Ini kisah turunnya wahyu, dan intinya adalah yang diambil syahidnya yaitu surat Iqra dulu. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana sampai 4 kali baru dilanjutkan. Nah, ini asahul ara' kan tadi. Nah, qaul saninya apa? Qaul sani awal manazal itu adalah surat Mudassir, yaitu ya ayyuhal mudassir dalilu. Nah, dalilnya juga diambil marahu syaikhoni. Berarti ada di dan Muslim, ya. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala sa'altu Jabir bin Abdullah ayul Quran anzal qabla. Jadi ketika itu ada riwayat Jabir bin Abdullah, Abdurrahman bin Auf ya bertanya, saya telah bertanya ke Jabir bin Abdullah gitu. Jadi ayul Quran anzal qabla. Faqala ya ayyuhal mudassir, kemudian dijawab ya ayyuhal mudassir. Faqatul nubi itu anhu iqra bismi rabbika. Loh, saya mendapatkan kabar kalau yang pertama itu adalah iqra bismi rabbika. Faqala ahdasukum ahdasan Nabi Rasulullah SAW. Saya menjawab ini sebagaimana yang hadis Rasul gitu. Faqala Rasulullah SAW inni jawartu bihira
falamma qadaitu jawari nazaltu fastambattu alwadi wa nuditu wa nadartu amami wa khalfi wa ayyamini wa shimali summa nadartu ila sama' fa idha huwa ya'ni Jibril fa akhadatsni rajfah. Kemudian ketika itu malaikat Jibril datang dan Nabi mulai menggigil. Rajfah di sini. Fa amartuhum fadasiruni fa anzalallah ya ayyuhal mudassir qum fa'andir. Jadi dalam riwayat ini ya, ketika di Gua Hira di sini ketika malaikat Jibril datang ya, Nabi sudah mulai menggigil. Kemudian Nabi minta untuk diselimuti. Dasiruni gitu kan. Maka ketika itu turunlah fa'anzalallah ya ayyuhal mudassir. Nah, jadi seakan dalam riwayat ini kan sebelum Iqra ini ada ya ayyuhal mudassir. Lakin hadhihi riwayah la tasluh dalilan li hadzal ra'yi. Tapi riwayat ya ayyuhal mudassir turun pertama itu tidak sesuai dengan kalau ini tuh awal manazal gitu. Bal mu'addah anna surat al-mudassir awal manazal ba'da fatratil wahyi. Tapi surat al-mudassir itu turun setelah fatrah wahyi, masa ketika wahyu itu terputus, kan lama nggak ada wahyu lagi. Min riwayatin wa fiha an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhdisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari, kemudian melihat ke langit kan, faida al-malak alladzi ja'ani. Kemudian malaikat Jibril lah yang menghampiri. Ja'ani bihira jalisun ala kursi baina sama. Ini riwayat dari hadis yang lain kan. Sama-sama dari Abu Salamah tadi. Kursi baina sama'i wal ard fara'atu minhu wa raja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa hama al-wahyu. Kemudian datanglah wahyu. Wa qala al-Hafidz bin Hajar, ya Hafidz bin Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani di sini al-Hafidz dalla qauluhu an fatratil wahyi. Jadi di sini ada syarah kalau ini tuh riwayat ketika fatratul wahyi. Ya, jadi setelah Iqra ada fatrah wahyu, kemudian yang turun pertama lagi al-mudassir itu. Wa qauluhu al-malak alladzi ja'ani bi Hira ala ta'akhuri nuzul suratul mudassir an Iqra. Jadi walamma khalat ar-riwayah al-Qura an Abi Salamah an Jabir an hatainil jumlataini ashkal al-amr fajazama min jazmi bi anna ya ayyuhal mudassir awal ma nanzal. Jadi walakin hadhihi riwayat tarfa'ul iskal. Kalau misalkan pendapat ini kan tadinya berpikir bahwa karena di sini di Hira kemudian belum bukan enggak jadi satu sama riwayat Iqra, ya, bukan ada penjelasan ya ayyuhal mudassir kemudian ada Iqra gitu. Nah, jadi ini kayaknya sebelum Iqra gitu, karena ya ayyuhal mudassir ketika sudah rajfah, ketika sudah menggigil, Rasul minta diselimuti gitu kan. Kemudian turun wahyu ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal mudassir al-munazzir walakin hadir riwayat tarfa'ul iskal wa jama'a ba'duhum baina ra'yaini. Nah, kalau kita kita gabungkan antara dua riwayat ini, antara Iqra dan ya ayyuhal mudassir, bi anal mudassir awal surah nazalat kamilah. Karena surat mudassir di sini adalah benar awal manazal, tapi awal manazal yang surah kamilah. Karena Iqra di sini kan cuma sampai ayat 5. Tapi kalau secara mutlak, secara itlak ya, Iqra di sini turun awal manazal alal itlak gitu. Jadi kita jamu antara dua ra'yun ini, ya, kalau ya ayyuhal mudassir itu turunnya surah kamilah, awal manazal surah kamilah, kalau Iqra awal manazal alal itlak. Lanjut lagi di pendapat ketiga ya, yaitu surat Al-Fatihah, nanti pendapat ketiganya. Wal qaul asalis ya. Jadi tadi kan kita sebut kalau qaul awal itu Iqra, kemudian ada hadisnya, ada riwayatnya. Yang kedua ya ayyuhal mudassir, ada riwayatnya juga. Dan misalkan dari riwayat itu ya udah itu awal manazal. Terus kita jam'u antara dua ra'yun tadi, pendapat pertama dan kedua. Kalau Iqra itu awal manazal alal itlaq, kalau ya ayyuhal mudassir itu awal manazal surah kamilah. Nah, qaul yang ketiga adalah qaul salis di sini anna awala manazal surah Fatihah daliluhu hadis mursal rawahu al-Baihaqi layak wa ala mu'aradatil muttasil al-marfu al-marwi fi sahihaini. Jadi di sini juga ada dalilnya kalau awal manazal surat Al-Fatihah.
Kemudian kalau akhir manazal ya, minal Qur'an alal itlaq itu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Itu asahul aroknya. Jadi di sini langsung ke poinnya aja, asahul arok yang akhir manazal surat apa. Sampai ke ayat ya ayuhal, bukan surat ayat ya. Dari ayat wattaqu Al-Baqarah 281 sampai 2 yang ila qaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa qila ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila qaulihi ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 282. Jadi wakila itu maksudnya ada pendapat yang sampai in kuntum mu'minin, ada pendapat sampai faktubuh, ada pendapat sampai wallahu bikulli syai'in alim. Wa jama'a baina hadil ara asalasa bi annaha nazalat duf'ah wahidah. Jadi memang ayat-ayat ini tadi sekali turun langsung banyak ini tadi katartib biha fis mushaf seperti, dan kan langsung sekali turun beberapa ayat dan tartibnya sesuai sama di mushaf yang kita baca, li annaha fi kisah, karena asbab nuzulnya itu satu cerita, satu kisah. Fa kullu an ba'd manazal bi annahu akhir manazal wal kul sahih. Wakila akhir manazal, kemudian ada pendapat lain kalau akhir manazal itu idza ja'a nasrullah wal fath. Wakila ayatul kalalah. Ada juga pendapat kalau akhir manazal itu yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ada lagi yang berpendapat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai wa huwa rabbul arsyil adzim. Wa qala Qadi Abu Bakar, kemudian ada lagi pendapat dari Qadi Abu Bakar fil intisar hadhil aqwal laisa fiha syai' marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akwal ini tadi itu tidak disebutkan ke Nabi. Wa kullun qalahu bidarbi minal ijtihad wa qala batidhan, dan di situ atas ijtihad dari setiap sahabat ulama. Wa yahtamilu anna kullan minhum ahbaro an akhar ma sami'ahu min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu sami'a minhu ba'da dzalika wa illam yasma'hu huwa. Jadi karena memang tidak semuanya hadir, ada yang uzur kan ketika wahyu turun gitu. Dan setiap sahabat yang terakhir didengar ini, terakhir dengar ini gitu. Nah, kalau qala Imam Suyuti fil Itqan minal mushkil ala ma taqaddama qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa inna nazalat bi Arafah am Haji Wada. Nah, untuk pendapat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum itu kan turunnya ketika Haji Wada, ya kan? Dan Haji Wada itu kan udah haji terakhirnya Rasul. Wada kan udah perpisahan. Yang ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum nikmati gitu kan. Nah, wa dhahiruha ikmal jami'il faraid wal ahkam qablaha, dan secara jelas-jelas ayat ini kan isinya tentang ya udah faraid, ahkam, tasyri' itu semuanya udah tamam kan. Akmaltu lakum dinakum. Wa qad sara bidzalika jama'ah minhum asadi faqala lam yanzil ba'daha halal wala haram ma annahu warada fi ayati riba wad din wal kalala annaha nazalat ba'da dzalik. Wa qad ishtakala dzalika Ibnu Jarir faqala, Ibnu Jarir Imam Tabari ya di sini. Al-ula ayat awal ala annahu akmala lahum dinahum bi iqrarihim fa kana dzalika min tamamin ni'mah wa hasil kalam min Sadi wa Ibnu Jarir anal ayah laysat akhir ma nazal min al-Qur'an wa huwa tahqiq khilafan lima yatabadar ila tihan wa ma jaru alaihi ba'dal ulama al-muhdatsin wallahu a'lam. Nah, jadi kalau tadi yang akhir manazal ada pendapat bahwa al-yawma akmaltu lakum, bukan ayat dain sama ayat riba sama ayat kalalah tadi itu. Nah, kemudian itu kan secara makna tepat buat jadi akhir manazal karena al-yawma akmaltu lakum gitu kan. Dan sorry gitu loh, setelah itu lam yanzil ba'da halal wala haram, enggak ada lagi penjelasan tentang halal haram setelah itu. Nah, seperti halnya yang ada di ayat riba, ayat dain ya, atau kalalah gitu kan, nazat ba'da dalika. Nah, tapi di sini ada iskal. Ini muskil nih, nggak tepat kalau jadi akhir manazal kalau Ibnu Jarir atau Bari di sini. Ya kita takwilkan ya, makna dari al-yawma akmaltu lakum dinakum itu annahu akmala lahum din. Jadi ya memang ketika Haji Wada itu disempurnakanlah agama bi iqrarihim fakana dzalika tamamil nikmah, dan ini adalah suatu kenikmatan. Wa hasil kalam Sadi Ibnu Jarir, ayat di sini laisat akhir manazal, intinya bukan akhir manazal ayat ini itu. Ya. Wa majar alaihi ba'dul ulama muhdatsin. Tamam. Fi soal ya jemaah. Jadi di sini kita bikin khulasoh.
Awal manazal ada 3 pendapat, yaitu Iqra, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, dan akhir manazal itu ada beberapa pendapat, yaitu nanti ada ayat riba, ayat dain, ayat kalalah, dan juga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Coba kita ambil pendapatnya Imam Suyuti dalam Itqan, ya. Dan di situ sudah dibahas oleh Ibnu Jarir, ya, kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum kita takwilkan, yaitu merupakan nikmat gitu kan, ikmaluddin di sini.